Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini saya akan meneruskan kisi-kisi soal dari UKK RPL 2024 ya. Yang kemarin kita sudah membuat yang namanya file.txt dan kode sederhana ya, prosedur dan function dari PHP ya. Nah, sekarang kita akan membuat biasanya suka ada ya, membuat yang namanya tabel ya, bukan tabel, database ya, dan membuat tabel. Lalu setelah itu ada yang namanya beberapa fungsi di dalam sebuah database, yaitu store prosedur, function, trigger, dan commit and rollback ya. Nah, kita akan coba membuatnya. Kita buat terlebih dahulu databasenya ya. Oke, siapkan telinga, fokuskan mata, dan konsentrasi. Seperti biasa ya teman-teman, ini dibuka ya sumnya ya, ini di start seperti biasa. Jangan lupa ya, karena kalau misalkan Apache dan MySQL itu tidak aktif, itu gak bisa buka phpMyAdmin ya. Nah, ini ya, kita new ya teman-teman, ikuti aja ya langkah-langkahnya. Nanti untuk nama database dan nama-nama siswanya itu tergantung dari soal ya, entah itu nama databasenya apa dan nama tabelnya juga apa ya. Nah, teman-teman ikuti aja soal dari UKK nya, mudah-mudahan ini keluar ya di UKK. Nah, di sini harus diperhatikan ya, untuk nick ini integer ya, range atau values-nya 11. Teman-teman jangan lupa di bagian kolom nick ya, di sini ini AI ya, auto increment dan memakai primary key. Nah ya, ini udah jadi ya teman-teman, ini udah jadi. Ada beberapa kolom di dalam tabel masyarakat, yaitu nick, nama, dan alamat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginput ya, atau memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Klik insert.
Ini datanya udah ada ya, nicknya ini ada satu ya, sebenarnya bisa ya di depannya 121 gitu, 123 2 123 4 5 misalkan. Nah jadi udah otomatis ya sebenarnya ini karena auto increment, tapi gak apa-apa gak diisi juga ya, jadi nanti nomornya itu 1. Nah untuk teman-teman silahkan tambahkan lagi data sebanyak minimal 3 ya atau 5. Di sini terdapat 3 data ya. Ada 3 data dalam sebuah database di tabel masyarakat. Nah, terus kita di sini kita disuruh untuk membuat yang namanya store prosedur ya. Kita coba untuk membuat store prosedur seperti apa. Oke teman-teman, kita sekarang akan mencoba store prosedur ya untuk memanggil isi tabel ya. Jadi store prosedur ini merupakan sebuah fungsi dari SQL untuk menyimpan sintaks SQL yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengubah isi dari script tersebut ya. Nah kita coba ya, di sini kita buka SQL ya di sini. Ya, buka SQL di basis datanya ya, di basis data ini ya. Nah, SQL, terus kita masukkan query di sini delimiter variabelnya ini ya. Create procedure ya. Create procedure, select masyarakat. Nah itu untuk store prosedur ya. Kita akan lanjut lagi ke yang namanya function ya. Nah teman-teman, jadi function itu artinya itu menghitung jumlah ya, atau menghitung berapa kapasitas ya, seperti itu ya. Jadi function atau fungsi SQL itu merupakan metode yang digunakan untuk melakukan operasi data di database ya.
Jadi operasi ini bisa berupa kalkulasi numerik atau operasi non numerik juga gitu ya. Hampir sama dengan Microsoft Excel kayak gitu. Kayak contohnya kalau di Microsoft Excel itu ada rumus-rumus kayak APJ ya, min atau max, count ya, sum ya, average ya, average atau APJ ya sama. Ya seperti itu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Select count from siswa. Salah ya, masyarakat. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi dia panggilan itu memanggil ya, dan mengkalkulasi ya ada berapa data di dalam tabel masyarakat ya. Jumlahnya itu adalah 3. Itu untuk function ya, function untuk menghitung jumlah ya. Tapi menghitung jumlah ini jumlah dari tabel masyarakat ya, seperti itu. Untuk menghitung jumlah dari masyarakat itu menggunakan function seperti tadi. Nah, lanjut kita akan maju ke trigger ya teman-teman. Jadi untuk trigger itu yaitu kumpulan kode SQL ya, yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete ya. Nah, terus triggernya buat di mana nih? Triggernya itu untuk membuat perubahan data alamat ya. Jadi data kalau secara umum ya, jadi misalkan ada data di dalam sebuah tabel, bagaimana itu diubah ya. Jadi diubahnya itu dengan trigger tapi otomatis gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat aja ya bakal seperti apa ya. Sekarang kita buat tabel lagi ya untuk membuat trigger. Nah teman-teman, jadi untuk ngecek triggernya itu kita lihat nicknya ya di sini ya. Ini nicknya harus sesuai ya. Ini di copy aja dulu. Kita lihat nicknya di sini ya. Oke. Nah, nicknya itu 1, 2, 3 ya. Jadi terserah kalian ingin merubah data yang mana ya, sesuai nicknya ya. Sesuai nick, ingat ya. Kita masuk lagi ke basis data, kita masuk ke SQL, lalu paste di sini ya. Nicknya kita rubah yang nick yang kedua aja, jangan lupa titik koma. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, ini udah ya, udah alamat barunya ya, yang tadinya alamat lama jalan ini ya, sekarang menjadi jalan yang berbeda. Udah rubah di sini juga ya, seperti itu ya teman-teman. Kita berikan contoh satu lagi, misalkan alamat yang ini misalkan ya, kita rubah nick 1 ya,
kita rubah menjadi alamat yang baru ya. Kita coba lagi. Nicknya 1, ini kita rubah menjadi jalan kebaikan. Kita lihat ini dari Cikonoi sekarang jalan kebaikan. Nah, di tabel masyarakat ini juga sudah berubah ya, tapi datanya ada di sini, data yang lama, alamat yang lama, ini log. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu kita akan lanjut ke commit and rollback ketika menghapus daftarnya. Jadi commit and rollback itu digunakan untuk membatalkan suatu query ya. Ini bisa digunakan ketika kita ingin mengetes query apakah sudah benar atau belum ya. Nah, kita coba aja ya. Ini ya, di sini kita klik aja di sini rollback ya, dan finish. Delete from masyarakat ya. Delete dari tabel masyarakat ya. Nah, ini sesuaikan lagi nicknya 2 misalkan. Dia akan bertanya ya, apakah kamu bersungguh-sungguh ya untuk menghapus tabel masyarakat ya dengan nick nomor 2. Oke. Akan ada notifikasi yang menunjukkan rollback occur. Nah, ini ya, rollback occur ketika kita cek di tabel masyarakat ya. Nah, tidak terjadi penghapusan data, jadi datanya tetap utuh ya. Tadi nick yang nomor 2 ya, itu namanya commit and rollback ya. Nah, biasanya ini ada di tes oleh penguji ya, commit and rollback, trigger ya, prosedur ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga UKK kali ini sukses dan lulus ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye.